Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah UPT SDN 344 Gresik, yang kami hormati Bapak Ibu Dewan Guru beserta staf UPT SDN 344 Gresik. Terima kasih atas kesediaannya dan waktunya untuk bisa menghadiri pada kegiatan siang ini. Nah, di sini saya sebagai calon guru penggerak dari UPT SDN 344 Gresik akan melakukan kegiatan yaitu menyebarkan pemahaman dan penerapan definisi budaya positif. Nah, sebelum masuk kepada materi, mari kita lakukan ekspresi dulu supaya kegiatan yang akan kita jalani tidak masuk. Siap untuk melakukan ekspresi Bapak Ibu? Oke. Nah, sekarang saya instruksikan. Kalau saya menyebut gajah, berarti Bapak Ibu harus melambangkan besar. Kedua tangan diangkat besar. Kalau saya menyebut semut, berarti Bapak Ibu melambangkan kecil. Paham? Oke. Sekarang saya mulai. Gajah. Gajah. Pakai suara Bapak Ibu ya. Pakai suara. Gajah. Semut. Semut. Nah, sekarang saya mulai. Kalau saya menyebut gajah, sampai yang bilang besar, tangannya kecil. Tangannya melambangkan kecil, tapi tetap bicaranya gajah besar. Semut kecil. Apa yang diucapkan dengan yang dilambangkan di tangan tidak sesuai. Bisa dicoba. 1, 2, 3. Gajah. Semut. Gajah. Semut. Oh, berarti Bapak Ibu masih konsentrasi tidak masuk. Sudah. Terima kasih atas partisipasinya dalam kegiatan ekspresi ini. Nah, sekarang kita memasuki pada materi budaya positif. Perubahan paradigma. Ini maksudnya apa yang selama ini kita yakini, kita lakukan pada murid, termasuk anak kita di rumah, yaitu kita itu selalu mengalami persepsi, mengalami miskonsepsi dari apa yang kita lakukan, yaitu tentang teori kontrol. Nah, bahwa selama ini kita menganggap bahwa guru itu mengontrol murid. Selama ini kita menganggap bahwa guru itu mengontrol murid. Itu adalah sangat keliru Bapak Ibu. Karena pada dasarnya kita itu tidak dapat memaksa murid untuk berbuat jika murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Benar apa tidak? Sampean masuk ke kelas ngajari murid, itu kalau murid kita menghendaki murid itu melakukan sesuatu, itu karena kita menganggap guru yang mempunyai hak untuk mengontrol murid, padahal murid dalam melakukan itu terpaksa sebenarnya. Nah, konsekuensi yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Ini maksudnya Bapak Ibu, kalau kita memberikan penguatan, memberikan ujian yang efektif dan bermanfaat, itu bagus untuk murid. Tapi sebenarnya itu tidak. Mengapa? Karena penguatan positif atau bukan adalah bentuk-bentuk kontrol untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu. Itu kan kita selalu menguji murid. Maka murid itu akan terbiasa melakukan hal yang baik bila dipuji. Kalau tidak dipuji,
tidak mereka lagi, tidak sesuai dengan kehendak gurunya. Terus ilusi yang ketiga yaitu bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah, ini yang sering kita lakukan tanpa kita sadari. Misalkan kalau ada murid yang berbuat salah, kita panggil, kita kritik murid itu, kita justice, kita buat anak tersebut merasa bersalah. Karena keyakinan kita kalau kita seperti itu nanti murid akan berubah sikapnya. Itu adalah hal yang salah Bapak Ibu. Nah, kenapa? Siswa belajar untuk merasa tentang diri mereka. Karena siswa di situ akan belajar tentang keburukan diri mereka. Dan mereka mengembangkan dialog diri yang negatif sehingga mengantarkan mereka pada identitas gagal. Maksudnya identitas gagal itu mereka akan menjadi anak yang selalu salah di hadapan temannya. Kalau kita sering mengkritik dan membuat mereka merasa bersalah. Terus yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini sering juga kita lakukan pada anak kita terutama. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid berbuat hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Ini juga sering kita lakukan. Kita menganggap meyakini bahwa kita memiliki hak untuk memaksa murid mau dijadikan seperti apa, anak kita mau dijadikan seperti apa sama kita. Nah, itu adalah suatu miskonsepsi sebenarnya, bahwa itu bukan suatu bentuk kontrol yang positif bagi anak. Nah, bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol? Apa yang sudah kita laksanakan kepada siswa yang bersifat kurang baik bagi mereka itu namanya stimulus respon Bapak Ibu. Nah, pendekatan menuju ke pendekatan teori kontrol, pendekatan yang positif. Apa yang bisa dilakukan itu bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Realitas itu tentang kenyataan. Nah, ini dikutip dari Ketemuan ROI Centered Leadership. Nah, sekarang kita ke disiplin positif. Apa yang terbayang di benak Anda ketika mendengar kata disiplin? Kita selalu disiplin dengan kamu harus disiplin gitu siswa ya. Nah, kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib, teratur dan kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Padahal itu sungguh berbeda. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman, Bapak Ibu. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir dan bila perlu tidak digunakan sama sekali. Ini paradigma baru tentang disiplin positif. Apa yang selama ini kita lakukan kepada siswa, marilah kita belajar bersama untuk mengubah yang biasanya disiplin itu identik dengan pemberian hukuman pada siswa tentang tata tertib peraturan. Kita akan beralih belajar bersama ke paradigma tentang disiplin positif. Disiplin positif ini Bapak Ibu, kita itu tidak memberikan hukuman kepada siswa, tapi memberikan penyelesaian masalah pada permasalahan yang dilakukan oleh siswa, sehingga siswa itu tidak merasa dihukum,
tidak sakit hati dengan apa yang diberikan oleh gurunya atas kesalahannya, itulah gambaran tentang disiplin positif. Nah, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya, nilai-nilai ini merupakan paling besar dari sikap dan perilaku kita, atau nilai-nilai ini merupakan fondasi kita berperilaku. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebijakan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang ingin dicapai. Nah, sebelum untuk bisa mewujudkan suatu disiplin positif, maka kita harus memahami dulu nilai-nilai kebajikan universal. Bahasa sehari-harinya itu Bapak Ibu, nilai-nilai kebajikan universal itu seperti nilai-nilai keyakinan kita, nilai-nilai terhadap Tuhan yang Maha Esa, akhlak yang mulia, tentang perilaku yang baik. Itu maksudnya dari nilai-nilai kebijakan universal. Kalau siswa, bukan siswa saja, kalau kita sendiri yakin dengan suatu nilai-nilai kebajikan universal, maka kita untuk melakukan suatu perubahan itu akan bisa tanpa harus ada perintah dari kepala sekolah dan guru-guru lainnya. Misalkan kita datang ke sekolah tidak terlambat pada apapun. Apa yang kita yakini? Karena yang kita yakini itu adalah kedisiplinan dan menghargai diri sendiri. Jadi kalau kita yakin dengan kedisiplinan dan diri kita, saya harus bisa melaksanakan disiplin, saya harus bisa menghargai diri saya sendiri terhadap waktu, maka insya Allah kita akan bisa datang tepat waktu ke sekolah kecuali ada halangan yang mendadak. Nah, sekarang kita belajar ke motivasi perilaku manusia. Ini tanpa kita sadari apa yang kita lakukan selama ini terhadap suatu tujuan, yaitu motivasinya itu dari apa saja. Nah, kita di sini ada 3 motivasi perilaku manusia, Bapak Ibu. Maksudnya hal apa yang mendorong Bapak Ibu untuk melakukan sesuatu. Nah, di sini ada 3, yaitu 1, kita melakukan sesuatu, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jujur saja, misalkan seperti ini, saya harus menyelesaikan administrasi kelas karena ingin menghindari ketidaknyamanan dari kepala sekolah, misalkan ya, maka saya akan melaksanakan hal tersebut. Nah, ini motivasi yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Begitu juga dengan siswa. Misalkan siswa harus mengerjakan IF, maka mereka kalau hanya termotivasi untuk menghindari hukuman dari guru, maka masih menggunakan motivasi yang pertama. Ini termasuk motivasi ekstrinsik dari luar. Yang kedua, yaitu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kita melakukan suatu pekerjaan itu apakah untuk mendapatkan penghargaan atau imbalan dari orang lain? Kita bisa refleksi dari diri kita masing-masing, Bapak Ibu. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan bila saya melakukannya? Begitu juga dengan siswa
Siswa itu kalau ingin mendapatkan misalkan ingin target ingin juara satu dapat piala atau ingin selalu dipuji oleh gurunya, maka siswa itu akan melakukan hal-hal yang disenangi oleh gurunya. Ini termasuk dalam motivasi yang kedua, motivasi ekstrinsik untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, motivasi yang ketiga yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Di sini orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya melakukannya. Ini motivasi yang ketiga adalah motivasi intrinsik yang keluar dari dalam diri seseorang tanpa ada paksaan, ada keinginan dipuji dari orang lain. Kita sendiri apakah sudah memiliki motivasi seperti ini yang ketiga dalam kita melaksanakan tanggung jawab kita pekerjaan kita. Dan dari ketiga motivasi ini, motivasi yang ketiga inilah yang sangat penting kita tanamkan dalam diri siswa. Sekarang berkaitan dengan hukuman dan penghargaan. Hukuman dan penghargaan. Dalam kita berinteraksi dengan siswa, dalam mendidik siswa di kelas kita tidak akan lepas dengan yang namanya hukuman dan konsekuensi. Nah, mari sekarang kita berrefleksi pada diri kita masing-masing, Bapak Ibu. Apa yang sudah kita lakukan sama siswa kita selama ini? Apakah kita sering memberikan hukuman atau sering memberikan konsekuensi pada siswa kita? Apa itu bedanya hukuman dengan konsekuensi? Nah, di sini kalau hukuman itu tidak secara atau tiba-tiba. Kita memberikan sesuatu kepada siswa yang melakukan pelanggaran dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudahnya. Dan konsekuensi dibuat oleh guru dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Hukuman yang diberikan berupa fisik maupun psikis. Dan hukuman itu anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Sedangkan konsekuensi, murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu pendek. Diberikan berdasarkan suatu data yang umumnya dapat diukur. Maksudnya seperti ini, Bapak Ibu. Kita melakukan menangani terhadap siswa yang melakukan pelanggaran. Kalau dalam bentuk hukuman itu, misalkan siswa tidak mengerjakan PR, kita serta-merta langsung bertanya kepada siswa tanpa alasan apapun dan memberi hukuman pada siswa. Misalkan disuruh berkeliling lapangan 5 kali atau langsung dipukul. Karena bentuk hukuman itu bisa fisik maupun psikis, bisa berupa juga kata-kata yang menyakitkan. Karena hukuman itu identik dengan anak disakiti. Kalau hukuman itu Bapak Ibu, kenapa anak disakiti? Ya karena pemberiannya itu hukumannya tiba-tiba dan tidak ada kesepakatan antara
guru dengan siswa, langsung ujuk-ujuk diberi hukuman, dipukul, atau dikata-katai dengan yang tidak enak, atau disuruh berkeliling lapangan. Nah, itu hukuman. Tapi kalau konsekuensi itu juga pemberian pelanggaran, pemberian tindakan terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh siswa. Tapi pemberiannya itu, sanksinya itu ada kesepakatan antara guru dengan siswa, dan siswa itu diberi juga tidak kenyamanan, tapi dalam jangka waktu yang pendek. Di sini siswa itu tidak sakit hati karena ada kesepakatan antara guru dengan murid. Misalkan tidak mengerjakan PR, maka si A tidak mengerjakan PR siswa tersebut, maka guru akan membuat kesepakatan dengan siswa yang tersebut, nanti kamu waktu jam istirahat tidak boleh istirahat, mengerjakan PR-nya dulu sebagai ganti dari tidak mengerjakan PR-nya di rumah. Setelah menyelesaikan PR-nya, baru si A boleh istirahat. Itu contoh dari konsekuensi. Nah, sekarang kita lihat ini tindakan-tindakan yang dilakukan guru ini berbentuk hukuman kah atau konsekuensi kah? Berdasarkan apa yang kita bahas tadi tentang hukuman dan konsekuensi, tindakan guru mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi, karena terlambat kesepulan. Dengan kita memberikan hukuman, siswa itu disuruh mencatat 100 kali di buku tulisnya sebagai akibat dia terlambat datang ke sekolah. Mencatat 100 kali di buku tulis sebagai tindakan siswa tersebut tidak tepat waktu datang ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Yang lain? Pak Hasim bilang konsekuensi. Yang lain? Pak Hasim bilang hukuman. Konsekuensi kah atau hukuman? Pak Adi? Ya, betul sekali apa yang dikatakan Pak Halim. Ini Pak merupakan bentuk konsekuensi karena di sini ada kesepakatan guru dengan siswa mencatat 100 kali. Bentuk kesepakatan guru dengan siswa, karena nanti di situ biasanya kamu ya terlambat datang ke sekolah sebagai ganti dari apa yang sudah kamu lakukan, maka harus mencatat 100 kali. Dan tindakan ini identik dengan kata-kata yang halus. Identik bedanya hukuman dan konsekuensi itu kan tidaknya pada kesepakatan awal. Kesepakatan awal dan identik dengan ini bersifat kata-katanya kata-kata kasar, menyakiti siswa. Kalau hukuman orang satu dan kolom dua. Nah, di sini kalau untuk hukuman itu tidak terencana, tiba-tiba langsung ujuk-ujuk, dan siswa pun anak disakiti oleh perbuatan atau kata-kata. Hukuman yang diberikan berupa fisik maupun psikis. Nah, kalau konsekuensi itu memang di kalimat di sini di kasus pertama itu tidak ada kesepakatan. Memang semua di sini tidak ada kesepakatan, menunjukkan kesepakatan dari semuanya tidak ada.
Tapi dilihat dari kalimatnya itu mengarah ke sanksi yang beratkah atau mengarah ke sanksi yang ringan. Ini identik menyakiti siswa secara jelas berat atau tidak, begitu. Di sini semua kasusnya memang tidak dicantumkan kesepakatan awalnya, tapi kita identifikasi dari penyampaian kalimatnya, penyampaian sanksinya. Seperti ini. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Di sini juga tidak ada kesepakatan. Ya, tapi kita bisa melihat bentuk kalimatnya, isi dari kalimatnya. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis itu masuk hukuman atau konsekuensi? Ini Pak, ini masuk yang lain. Iya, masuk ke konsekuensi pasti. Karena itu tidak, maksudnya itu kalau hukuman itu penghardikannya itu agak keras ke anak, dan bentuk tindakannya pun agak keras ke siswa. Kalau seperti ini kan tidak. Kalau menurut saya perbedaannya hukuman dengan konsekuensi itu sifatnya ya hukuman yang menyakitkan. Tapi kalau konsekuensi itu sifatnya hukuman yang mendidik. Seperti kalau tadi mencatat 100 kata, tidak akan mengulangi kesalahan atau apapun itu kan membuat anak yang tidak lancar menulis bisa lancar menulis. Kemudian yang tadi membersihkan coretan di meja, yang asalnya mejanya kotor menjadi bersih. Jadi seperti itulah mungkin konsekuensinya seperti itu. Terima kasih atas tanggapan dari Pak Adin. Memang betul Pak Adin, maka saya sengaja berbagi pengalaman dan juga saya belajar juga dari rekan-rekan sejawat. Betul apa yang dikatakan Pak Adin. Kalau hukuman itu identik dengan pemberian kekerasan saja, tindakan saja. Tapi kalau konsekuensi itu mengarah pada mendidik Pak. Mendidik. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali itu mendidik apa sama anak? Nah, dan satu lagi nih, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Ini jelas adalah, ayo, apa Pak Adi? Hukuman, betul. Bagus sekali, berarti apa yang saya paparkan barusan tentang hukuman dan konsekuensi Bapak Ibu sudah bisa membedakan. Nah, lanjut ke ini, dihukum oleh penghargaan. Dihukum oleh penghargaan, bukan dihukum oleh kesalahan, dihukum oleh penghargaan. Apa maksudnya itu? Penghargaan pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Nah, ini Bapak Ibu maksudnya dihukum oleh penghargaan. Yang pertama, pengaruh pada jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan efektif jika kita menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka waktu pendek. Kalau kita sering memberikan penghargaan kepada siswa, maka siswa itu tidak akan termotivasi dari diri mereka sendiri untuk melakukan suatu perbuatan yang baik. Dia menunggu dulu penghargaan dari gurunya, ingin dapat penghargaan, baru dia akan melakukan tindakan yang sesuai dengan keyakinan kebijakan universal. Itu maksudnya dihukum oleh penghargaan. Penghargaan itu tidak efektif. Nah, kita selama ini sering memberikan penghargaan kepada siswa kita. Ternyata penghargaan itu tidak efektif. Suatu penghargaan adalah suatu benda atau peristiwa yang diinginkan, yang dibuat dengan prasyarat hanya jika Anda melakukan hal ini, maka Anda akan mendapatkan penghargaan yang diinginkan. Jika saya mengharapkan suatu penghargaan dan tidak mendapatkannya, maka saya akan kecewa dan berkecil hati. Seperti siswa kita
yang kita inginkan dengan juara 1, juara 2, atau juara 3 dengan sebuah penghargaan, maka siswa yang mendapatkan juara ketiga dan kedua itu merasa kecewa dengan dirinya karena mereka tidak bisa mencapai yang ke-1. Inilah yang dimaksud dengan dihukum oleh penghargaan. Penghargaan mengurangi ketepatan. Prinsip 1, dalam sebuah percobaan, sekelompok anak laki-laki berusia sekitar 9 tahun diminta untuk melihat gambar wajah yang ditampilkan di layar, dan mereka harus memberitahukan jika wajah-wajah tersebut sama atau berbeda. Gambar-gambar tersebut hampir sama. Beberapa dari mereka diberi penghargaan dan bentuk uang pada saat mereka memberikan jawaban benar, sementara sebagian yang lain tidak. Hasilnya, anak laki-laki yang dibayar membuat lebih banyak kesalahan. Sebagian dari mereka akan tidak menyukai orang yang diberi penghargaan tersebut. Betul Bapak Ibu, yang namanya kita manusia biasa, masih banyak kekurangan. Kadang-kadang melihat orang teman sejawat kita meraih penghargaan, ada di antara kita yang tidak senang. Nah, itu maksudnya penghargaan merusak hubungan. Penghargaan itu menurunkan kualitas. Menurunkan kualitas ini maksudnya pengamatan dilakukan pada kelompok mahasiswa yang sedang kerja praktek di sebuah surat kabar universitas. Saat itu mereka sedang belajar menuliskan sebuah artikel tentang sebuah judul berita utama. Nah, di sini ada siswa yang ingin mendapatkan penghargaan, maka mereka dalam membuat artikel supaya mendapat penghargaan, mereka rela melakukan apapun, asalkan artikel yang dibuat mereka itu bisa mendapatkan penghargaan. Padahal yang mereka lakukan salah. Misalkan mereka meminta bantuan pada orang lain atau meminta membeli artikel dari seseorang. Sedangkan siswa yang satunya lagi membuatnya dengan sungguh-sungguh, dengan kualitas kemampuan mereka. Tapi kalah dengan mahasiswa yang melakukan hal-hal yang tidak yang melanggar, membeli dari orang lain artikelnya, atau menyuruh orang lain. Disitulah maksudnya penghargaan itu menurunkan kualitas. Demi mendapatkan penghargaan, biasanya seseorang itu bisa berbuat apa saja supaya dia dapat penghargaan. Misalkan dalam perlombaan nanti itu Bapak. Penghargaan itu mematikan kreativitas. Seperti murid-murid diminta berpikir mengenai hadiah atau penghargaan yang bisa mereka dapatkan bila berhasil menulis sebuah puisi. Kreativitas kelompok murid ini menjadi berkurang dibandingkan dengan yang tidak diberitahukan tentang hadiah yang bisa mereka terima. Penelitian menunjukkan bahwa pekerjaan seni atau sebuah penulisan cerita menjadi kurang kreatif bila dijadikan sebuah hadiah atau penghargaan. Nah, terakhir, penghargaan itu menghukum. Penghargaan itu menghukum. Penghargaan menghukum mereka yang tidak mendapatkan penghargaan. Bukan yang mendapatkan penghargaan yang dihukum, tapi yang tidak mendapatkan penghargaan itulah mereka merasa dihukum. Misalkan dalam sistem ranking, mereka yang mendapatkan ranking kedua akan merasa paling dihukum karena tidak bisa mencapai ranking 1. Memberikan penghargaan dan hukuman adalah hal yang sama karena keduanya mencoba mengendalikan perilaku seseorang. Jadi selama ini Bapak Ibu, kita memberikan penghargaan dan juga memberikan hukuman itu adalah hal yang sama karena mencoba mengendalikan perilaku seseorang. Nah, selanjutnya kita beranjak ke restitusi.
Nah, sebelum ke restitusi, tujuan dari kegiatan pada hari ini Bapak Ibu, kita belajar memahami siswa kita. Kita mengajak diri kita untuk mengikuti keinginan perasaan dari siswa kita. Kita belajar untuk memahami bagaimana cara menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang siswa kita lakukan. Karena tindakan siswa yang selalu siswa lakukan yang kita anggap salah itu sebenarnya tidak salah Bapak Ibu. Karena pada sesungguhnya itu semua tindakan baik itu yang salah maupun yang benar itu memiliki tujuan. Makanya kita sekarang ayo belajar bersama tentang menangani permasalahan yang sering dilakukan oleh siswa kita. Nah, sebuah pendekatan untuk mencapai disiplin positif. Nah, restitusi ini yang akan kita pelajari. Kebiasaan kita selama ini, bila ada orang yang berlaku salah pada kita, adalah langsung memaafkan. Atau bahkan kita melakukan sesuatu yang membuat mereka tidak nyaman atau merasa bersalah, akan dihukum. Kita cenderung untuk fokus pada kesalahan daripada mencari cara bagi orang yang berbuat kesalahan untuk memperbaiki diri. Kita lebih fokus pada cara mereka membayar akibat dari kesalahan mereka daripada mengembalikan harga diri mereka. Nah, ini yang sering saya alami sendiri sama siswa saya. Kalau ada siswa saya yang melakukan kesalahan, kalau misalkan kesalahan ringan, langsung dimaafkan atau menghukum dan juga membuat dia juga merasa bersalah. Sehingga sering-sering selalu saya lakukan itu, saya menurunkan harga diri siswa saya karena kita selalu fokus pada kesalahannya. Kelakuan siswa tersebut yang salah itu yang selalu kita fokus di pikiran kita. Tapi selama ini kita tidak memikirkan mengapa siswa kita melakukan hal itu. Apa yang membuat siswa tersebut melakukan hal itu? Bagaimana cara memperbaiki kesalahan siswa tersebut supaya siswa tersebut tidak merasa harga dirinya rendah nanti setelah kita beri hukuman. Kalau kita beri hukuman, maka siswa itu akan turun harga dirinya Bapak Ibu. Nah, di sini kita akan belajar tentang restitusi, sebuah pendekatan untuk mencapai disiplin positif. Nah, apa itu restitusi? Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Menciptakan, memperbaiki kesalahan mereka, bukan menghukum, bukan langsung ujuk-ujuk memaafkan atau kamu harus mengganti karena kamu sudah merusaknya, bukan seperti itu. Tapi memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali ke teman-temannya tanpa rasa menurunkan harga dirinya, dengan karakter yang lebih kuat, dengan sikap mereka, dengan sikap siswa tersebut yang lebih baik nanti. Restitusi itu juga proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalahnya dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka memperlakukan orang lain. Nah, di sini perlu ada kolaborasi guru dengan siswa tersebut, mengajak siswa tersebut mencari solusi bagaimana menyelesaikan masalah kamu itu, dan menanyakan nanti kepada murid tersebut tentang seperti apa yang mereka inginkan dari diri mereka dan bagaimana
siswa tersebut memperlakukan orang lain. Inilah tentang gambaran dari restitusi, Bapak Ibu. Ciri-ciri restitusi yang membedakan dengan disiplin lainnya. Restitusi adalah tawaran, bukan paksaan kepada siswa. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri masing-masing siswa. Nah, sebelum melangkah ke restitusi, maka kita sebagai guru itu harus tahu dulu tentang keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Selama ini apa yang sudah kita lakukan di sekolah, termasuk saya sendiri yang sudah pernah menjadi siswa, baru sekarang mendengar tentang keyakinan kelas, Bapak Ibu. Dulu selalu melihat tentang peraturan kelas, peraturan sekolah. Nah, sekarang mari kita ubah paradigma kita kepada keyakinan kelas. Kita jangan orang akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Murid-murid pun demikian, mereka perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan-peraturan yang diberikan. Apa nilai-nilai kebajikan di balik peraturan tersebut? Apa tujuan utamanya? Dan menjadi tidak tertarik atau takut sehingga hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan yang mengatur mereka tanpa memahami tujuannya. Kemarin saya mencoba praktekkan tentang pembuatan keyakinan kelas, Bapak Ibu dan anak-anak. Memang sungguh sangat baik sekali kalau kita melaksanakan ini di kelas, karena selama ini siswa hanya tahu ada peraturan tidak boleh berlomba, memakai seragam lengkap, memakai dasi topi lengkap waktu upacara. Siswa kan cuma langsung ditubuhi seperti itu, tidak tahu itu dari mana asalnya, bagaimana cara menentukannya. Disepakati tidak dengan siswa dengan guru sebelumnya peraturan itu. Makanya kita sekarang berubah kepada paradigma yaitu keyakinan kelas. Pembentukan keyakinan sekolah atau kelas, keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Misalkan peraturan tidak boleh datang ke sekolah tepat waktu, itu kan peraturan, Bapak Ibu. Tapi kalau kita bentuk suatu keyakinan, apa keyakinan kita datang ke sekolah tepat waktu? Yaitu disiplin dan menghargai diri sendiri. Misalkan tadi tidak siswa dilarang merokok, itu sebuah peraturan. Kalau kita berubah ke sebuah keyakinan kelas atau sekolah, maka itu adalah suatu keyakinan menjaga kesehatan. Itu maksud dari keyakinan kelas bersifat lebih abstrak. Keyakinan kelas berupa pernyataan universal, masih berupa kalimat-kalimat umum seperti tadi, profil pelajar Pancasila, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri. Itu adalah contoh dari pernyataan-pernyataan yang bersifat universal. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah dilihat dan dipahami oleh semua warga kelas. Nah, dalam pembentukan keyakinan kelas itu tidak usah banyak-banyak, Bapak Ibu, cukup beberapa kalimat universal saja, sehingga siswa itu mudah memahaminya dan mudah
siswa. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Nah, dalam membuat keyakinan kelas itu buatlah yang bisa dilakukan oleh siswa dan kita mengadopsi dari sekolah lain. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Nah, ini bedanya dengan peraturan. Kalau keyakinan kelas itu siswa dan guru dilibatkan langsung dalam pembuatan keyakinan kelas. Yang terakhir, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, di sini bahwa keyakinan kelas itu tidak harus dari sekarang digunakan seterusnya, tidak Bapak Ibu, tapi itu fleksibel. Kita bisa mengganti atau menambahnya di waktu-waktu tertentu sesuai dengan kebutuhan dan keadaan di kelas kita atau sekolah kita. Proses pembentukan keyakinan kelas. Nah, di sini dalam proses pembentukan keyakinan kelas, yang pertama mempersilahkan warga sekolah atau murid di lingkungan sekolah atau kelas untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di sekolah. Nah, ini pertama kita berdiskusi dengan siswa, mengajak siswa untuk menuliskan, mencurahkan apa yang kalian inginkan dari kelas kalian, supaya kelas kita bisa menjadi kelas aman, tertib, nyaman untuk berjalan pembelajaran. Yang kedua, mencatat semua masukan para murid warga sekolah di papan tulis atau di kertas besar, di mana semua anggota kelas atau warga sekolah bisa melihat hasil curahan pendapat. Ini dalam curahan pendapat tadi juga itu dijadikan kertas khusus. Setelah ditulis dengan pendapat mereka, maka pendapatnya itu ditempel di depan untuk bisa saling dilihat antara sesama. Yang ketiga, tidak boleh makan saat pelajaran, tidak boleh membawa uang 10.000 ke atas, harus mengerjakan tiket, tidak boleh mengantuk saat pembelajaran. Siswa itu kalimat itu berupa ini banyak yang menggunakan kalimat negatif. Tidak boleh. Maka kalimat negatif itu harus kita ubah bersama siswa menjadi kalimat yang positif. Seperti tadi, tidak boleh makan saat pembelajaran. Kalimat positifnya yaitu menahan lapar dan menahan lapar saat kegiatan pembelajaran, sehingga berubah menjadi kalimat positif. Nah, setelah dirubah semuanya menjadi kalimat positif, tinjau kembali curahan pendapat yang sudah dicatat. Kita tinjau kembali bersama siswa, bahas kembali tentang keyakinan yang sudah dibuat bersama siswa. Setelah keyakinan sekolah dibuat, maka semua warga kelas dipersilakan meninjau ulang dan menyetujuinya dengan menandatangani keyakinan kelas tersebut, termasuk guru dan siswa. Nah, setelah kalimat positif tersebut terbentuk, maka kita membentuk keyakinan kelas dari kalimat-kalimat positif yang dicurahkan oleh siswa. Setelah terbentuk keyakinan kelas, kita tanyakan lagi ke siswa, setujukah kalian dengan apa yang sudah kalian curahkan ini? Kalau setuju bisa dilanjutkan, kalau tidak setuju bisa diganti dengan yang lain. Dan kalau tidak setuju pun kita tanya alasannya, kenapa kok tidak setuju, padahal ini hanya yang baik. Setelah sepakat semuanya, maka siswa menandatangani dari hasil keyakinan kelas yang dibuatnya bersama guru. Setelah ditandatangani oleh siswa, terakhir keyakinan kelas atau sekolah selanjutnya bisa diletakkan di dinding kelas yang mudah dilihat oleh semua warga kelas.
dibuat yang bagus Bapak Ibu, ditempel di kertas manila, ditempel di tembok kelas supaya siswa bisa melihatnya. Nah, seperti ini. Ini adalah yang sebelah kiri, itu adalah curahan dari masing-masing siswa. Karena masih banyak berupa negatif kalimat negatif dan masih banyak yang sama dari masing-masing siswa, maka yang di tengah ini adalah sudah menjadi bentuk kalimat positif. Sudah menjadi bentuk kalimat positif. Dari kalimat positif ini kita tarik menjadi keyakinan kelas. Menjadi keyakinan kelas 6 di kelas saya ini Bapak Ibu. Dari 12 kalimat positif ini siswa yang membuat. Saya tidak memaksa kepada siswa untuk melakukan ini. Keinginan mereka ini semua. Datang ke sekolah tepat waktu, mengerjakan tiket kelas, menjaga kebersihan anggota badan, menahan diri dari makan dan minum saat sedang pembelajaran, makan, memakai seragam lengkap dan seterusnya. Kita tarik menjadi keyakinan kelas. Datang ke sekolah tepat waktu, itu keyakinannya adalah disiplin. Karena ciri-ciri dari keyakinan kelas itu berupa kata-kata yang universal, masih kata-kata umum. Kalau ini kan lebih terperinci, ini seperti bentuk peraturan. Kalau ini sudah menjadi keyakinan kelas, kata-katanya harus universal. Seperti tadi, pembiasaan literasi Al-Quran dan sholat berjamaah itu masuk ke dalam beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Mengerjakan tiket kelas itu masuk ke dalam tanggung jawab. Tidak menahan diri dari makan dan minum masuk ke dalam menghargai dan menghormati orang lain. Bentuk keyakinan kelas ini. Ini bentuk keyakinan kelas yang sudah manusia. Di sini kita tidak berbicara siswa, tidak berbicara siapa, tapi berbicara semuanya. Dan siswa yang ada sendiri. Yang pertama itu kebutuhan untuk bertahan hidup, yaitu disebut dengan survival. Kebutuhan yang bersifat fisiologis, ini kebutuhan yang mendasar Ibu, Bapak, misalkan makan, tempat tinggal, pakaian, kesehatan, itu adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima atau kebutuhan untuk diterima. Bersifat psikologis, kebutuhan akan hubungan dengan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Kenapa saya perlu sampaikan ini? Kita tidak terlepas dari apa yang siswa lakukan setiap hari itu melakukan kesalahan atau pelanggaran. Nah, kalau kita memahami kebutuhan bahwa kebutuhan manusia itu ada 5, maka kita nanti akan paham dengan apa yang dilakukan oleh siswa tersebut. Ini yang kedua, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, penguasaan, bahwa kebutuhan penguasaan atas kemampuan. Ini Bapak Ibu kebutuhannya seperti menjadi kompeten, menjadi terampil, kekuatan untuk mencapai sesuatu, terampil, ingin didengarkan. Ini contoh dari kebutuhan penguasaan atas kemampuan kita. Yang keempat, kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Itu bersifat juga psikologis, kebutuhan akan kemandirian, kebebasan otonom, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Yang kelima, kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang, bersifat psikologis, kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Jadi kebutuhan
kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan atas kemampuannya, kebebasan, dan ketenangan. Dari kelima kebutuhan tersebut, itulah yang mendasari perilaku siswa melakukan kesalahan, Bapak Ibu. Siswa itu melakukan suatu kesalahan itu karena ada salah satu kebutuhannya yang tidak terpenuhi. Misalkan sering kita lihat sehari-hari, mohon maaf Bu, ini Sofi, iya Bu, Sofi itu sering berulang di kelas. Nah, kita harus pahami dulu kenapa Sofi ya kok seperti ini, nangis, ngambul. Nah, kita harus mampu mengidentifikasi apa yang tidak terpenuhi dari Sofi, kebutuhan apa yang tidak terpenuhi dari Sofi, sehingga dia keluar kelas, tidak mau mengikuti pelajaran. Apakah dia merasa bosan? Kalau merasa bosan berarti dia tidak mendapatkan kebutuhan atas kesenangannya. Atau malah seperti kemarin waktu saya bersama Sofi itu belajar, dia mau ke depan, tidak saya kasih karena sudah ke depan. Ternyata dia pulang ke rumah nangis. Nah, itu yang salah bukan Sofi, saya yang salah. Ya, kenapa Sofi berpikir seperti itu? Karena Sofi itu tidak terpenuhi kebutuhannya. Kebutuhan apa? Kebutuhan atas penguasaan, ingin berteng, ingin tampil di depan. Tidak saya penuhi, sehingga dia lari ngambek pergi lagi. Guru harus memahami kebutuhan apa yang belum dipenuhi oleh siswa saya, sehingga siswa saya bisa berperilaku seperti itu. Nah, bahwa mereka itu menyatakan Bapak Ibu, kapasitas untuk berubah ada dalam diri kita. Nah, Bapak Ibu, kita itu mau berubah itu ada sebenarnya dalam diri kita. Jika kita dapat mengidentifikasi kebutuhan apa yang mendorong perilaku kita, maka perubahan perilaku positif dapat dimulai dengan mencari solusi untuk lapar atau apakah bosan di sekolah. Nah, maka kita harus berusaha, mohon maaf, kepala sekolah harus berusaha untuk bisa memenuhi kebutuhan teman-teman guru yang pulang lebih dulu supaya bisa bertahan sampai jam 2 di sekolah. Kalaupun ada yang merasa bosan, kita sekolah harus bisa untuk memfasilitasi dengan cara apa supaya guru tersebut tidak bosan, karena kebutuhan akan kesenangan tidak terpenuhi sehingga beliaunya pulang. Atau bisa karena lapar, sekolah tidak bisa memenuhi kebutuhan untuk bertahan hidupnya, maka beliau pulang untuk memenuhi kebutuhannya. Nah, begitu juga dengan siswa kita. Kita harus mampu mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan yang harus dipenuhi oleh mereka dalam saat mereka melakukan suatu pelanggaran. Nah, di sini contohnya, ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Bersenandung itu seperti bersiul atau bernyanyi, bersih-bersih. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Kan gak seru jadinya. Kalau ada siswa yang mengadu seperti itu, yang melakukan hal seperti itu, guru melarang, itu sebenarnya siswa itu tidak terpenuhi kebutuhan atas kesenangannya. Bisa-bisa dia bersiul bosan, sehingga bisa-bisa dia melakukan kegiatan pembelajaran pada waktu itu bosan atau ngantuk, maka dia harus bersiul. Guru tidak paham, sehingga guru melarangnya. Nah, itu kasus yang sering terjadi. Nah, ini tadi sudah saya jelaskan tentang restitusi, pendekatan untuk bisa mencapai budaya positif. Sebelum memasuki bagaimana untuk bisa melakukan restitusi pada siswa, kita harus mengenal posisi kontrol restitusi. Nah, bahwa posisi kontrol kita sebagai guru
ada 5. Kita sebagai guru dalam menangani masalah siswa itu ada 5. Entah mana yang sering kita gunakan selama ini, Bapak Ibu, cuma kita sendiri yang tahu. Yang pertama yaitu penghukum. Kita sering melakukan, apakah kita sering melakukan positif kontrol penghukum atau membuat merasa bersalah pada diri siswa, atau posisi kita sebagai teman pada siswa, juga kita sebagai pemantau atau manajer. Nah, inilah 5 fungsi kontrol kita sebagai guru. Nah, yang kedua, penghukum dan membuat merasa bersalah. Yang kedua ini itu termasuk perilaku kontrol negatif. Posisi kita sebagai teman, pemantau, manajer itu termasuk perilaku kontrol positif. Yang manajer ini termasuk kontrol diri. Nah, apa bedanya penghukum, membuat merasa bersalah dengan teman, pemantau, manajer? Kalau penghukum, guru itu akan mengatakan seperti ini kepada siswa-siswanya: menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Ini yang tadi guru lakukan. Kalau pembuat merasa bersalah, guru itu berceramah, menunjukkan kekecewaan mendalam pada siswa. Kalau fungsi kita sebagai teman, membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Kalau pemantau, itu menghitung dan mengukur kesalahan murid. Dan posisi manajer yang termasuk dalam kontrol diri itu mengajukan pertanyaan-pertanyaan dulu ke siswa. Apa yang dikatakan dulu dalam posisi penghukum? Misalkan siswa itu melakukan kesalahan, kamu tidak melakukannya, saya akan hukum kamu. Kalau kamu tidak melakukannya, saya akan mengurus kamu di kelas. Kalau posisinya membuat merasa bersalah, mereka akan berkata seperti ini: kamu sudah mengecewakan Bapak Ibu. Ini posisi pembuat merasa bersalah. Kalau guru sebagai teman, maka dia akan berkata, lakukan demi Bapak Ibu ya. Ya sudah, nanti Bapak Ibu bantu bereskan. Kalau sebagai pemantau, maka guru akan berkata, apa perlakuannya, apa konsekuensinya, apa yang telah kamu lakukan, apa yang terjadi sekarang. Ini biasanya yang muncul perkataan guru pada posisi pemantau. Pada posisi manajer, nah di sini posisi manajer ini yang paling baik kita lakukan. Kalau kita bisa melakukannya, dan mungkin sudah kita lakukan kadang-kadang kepada siswa posisi manajer ini Bapak Ibu, tapi kita istilahnya baru mengenal sekarang. Nah, jika ada siswa yang berbuat salah, maka guru akan bertanya seperti ini. Kalau posisi manajer, apa yang kita yakini? Nah, makanya kita tadi harus membuat dengan kelas dulu. Apa yang kita yakini? Apa kamu meyakini hal tersebut? Bukan siswanya berbuat salah. Apa yang kamu meyakini hal tersebut? Kalau kamu meyakininya, maukah kamu memperbaikinya? Kalau kami memperbaikinya, jadi kira-kira hal tersebut akan berkaitan dengan pemaparan siswa tersebut. Hasilnya Bapak Ibu, posisi kontrol ini pada siswa itu akan berdampak. Kalau kita sering menggunakan penghukum, maka siswa akan menjadi memberontak, pendendam, menyalahkan orang lain. Dalam membuat merasa bersalah, maka siswa itu akan menyembunyikan, menyangkal, dan akan berbohong karena siswa itu merasa bersalah. Dalam posisi kita sebagai teman, maka siswa itu akan hasilnya akan ketergantungan sama kita.
Kalau kita memposisikan diri sebagai teman kepada siswa, maka siswa akan ketergantungan sama kita. Nah, pada posisi pemantau, maka hasilnya pada siswa itu menyesuaikan bila diawasi. Nah, siswa tersebut jika diawasi akan menyesuaikan. Tapi kalau ditinggal ke kantor, nanti sudah berbeda lagi perilakunya. Nah, hasil dari posisi manajer yang kita gunakan, maka siswa itu akan menguatkan watak, menguatkan karakter. Karakter siswa di sini akan terbentuk daripada kita harus menghukum, membuat merasa bersalah, menjadi teman, yang paling tidaklah menjadi teman atau memantau dulu, baru kita nanti kalau sudah terbiasa maka kita akan menggunakan posisi manajer. Kalau kita menggunakan posisi penghukum, maka murid itu akan berkata dalam diri mereka, saya tidak peduli. Apabila dihukum oleh gurunya, siswa itu akan berkata, saya tidak peduli. Cuma kita saja yang tidak tahu isi hati mereka. Dan kalau sebagai pembuat merasa bersalah karena hal tersebut selalu dipersalahkan, seperti ini, gimana kamu, kenapa kamu melakukan hal ini? Nanti ibu guru loh yang dimarahi oleh kepala sekolah kalau kamu melakukan seperti ini terus. Maka siswa akan berkata, maafkan saya bu. Dalam posisi teman, maka murid juga akan berkata, saya pikir bapak itu teman saya. Dalam posisi teman ini kita bagus daripada penghukum, tapi nanti siswa akan mempunyai ketergantungan sama guru dan berpikir bahwa gurunya itu adalah temannya. Dan pada posisi pemantau, murid itu akan berkata, saya akan dapat berapa bintang kalau melakukan hal tersebut. Kan kalau kita sering memberikan hadiah bintang atau tanda apa kepada siswa, nanti siswa akan berkata, berapa bintang saya ya kalau saya sering dapat 100. Bukan seperti itu. Jika sudah menentukan hal tersebut, saya akan mendapatkan apa ya? Itu nanti yang akan dikatakan oleh siswa. Tapi dalam posisi kontrol manager, maka siswa akan berkata, bagaimana caranya agar saya bisa memperbaiki keadaan ini? Saya akan memperbaiki masalah ini dengan di sini posisi manajer itu memberi pelajaran kepada siswa untuk merefleksi, melihat dalam diri siswa tersebut. Dampak pada murid, maka kalau kita menggunakan posisi penghukum Bapak Ibu, maka murid itu akan mengulang kesalahan berulang kali, berlaku menjadi agresif. Nah, dan kita harus sadar, siswa kita sering begini, sering melakukannya padahal sudah dihukum lah, diapakan lah, ternyata kita masih kurang tepat memposisikan kita. Kita sering menggunakan posisi penghukum sehingga mengulangi kesalahan berulang kali. Kalau posisi pembuat merasa bersalah, rendah diri siswanya, merasa gagal dan tidak berharga. Kalau kita sering menyalahkan siswa dengan kata-kata, maka siswa tersebut akan merasa rendah diri, merasa gagal, tidak berharga. Nah, dalam posisi teman, maka dampak pada murid tergantung tidak mandiri dan tidak bisa memutuskan apa yang harus diperbaiki karena tergantung kepada guru. Dalam posisi pemantau itu menitik beratkan pada dampak pada diri sendiri, mendapatkan hadiah atau mendapatkan hukuman. Nah, mendapatkan hadiah ada ya. Aduh, saya takut mendapatkan hukuman. Itu kalau kita sering menggunakan pemantau. Yang menggunakan posisi manajer, maka dampak pada siswa yaitu siswa akan mengevaluasi diri, bagaimana menjadi diri yang lebih baik. Nah, dari
manakah yang sering kita gunakan, mari kita beralih ke posisi yang lebih baik. Apakah kita selama ini menggunakan menghukum atau yang disebut bahasa berkala, mari kita tingkatkan ke teman atau pemantau, bahkan kalau bisa lebih baik ke manajer. Seperti ini, ada kata-kata seorang guru pada siswanya. Saya kecewa sekali dengan kamu. Maka emosi apa yang digunakan oleh guru Bapak Ibu? Apakah penghukum? Apakah membuat siswa merasa bersalah? Apakah sebagai teman? Saya kecewa sekali dengan kamu. Apa ini Bapak Ibu? Membuat siswa merasa bersalah? Saya kecewa sekali dengan kamu. Ini adalah posisi, kalau menurut saya ini adalah menghukum. Kalau ini, ayolah lakukan demi saya. Kemudian sekarang ada sesuatu kita yang melakukan kesalahan, tidak mau melakukan yang kita inginkan, ayolah lakukan demi Pak Guru. Ini posisinya Pak Guru yang digunakan. Posisi kontrol sebagai teman. Kita memposisikan diri sebagai teman. Kamu tidak akan mendapatkan bintang bila tidak menyelesaikan tugas ini ya. Ini posisi apa? Menginginkan tanda penghargaan pada siswa. Ini posisi sebagai pengontrol. Kalau yang ini Bapak Ibu, bagaimana bisa kamu menyelesaikan masalah ini? Bagaimana bisa kamu menyelesaikan masalahnya? Kamu tidak pernah benar melakukannya. Mohon maaf tadi ini keliru untuk saya kembali. Ini masuk ke bukan tadi Pak Adi merasa bersalah. Iya Pak Adi. Oke. Kalau ini kamu tidak pernah benar melakukannya. Nah ini baru posisi Pak hukum. Ini Bapak Ibu yang namanya segitiga restitusi. Puncak dari kegiatan kita mempelajari budaya positif ini, kita mampu melaksanakan segitiga restitusi pada siswa. Yang pertama, bila kita menghadapi siswa yang melakukan kesalahan, maka kita harus menggunakan ini segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini posisi guru sebagai manajer. Yang pertama, ada di dasar segitiga, yaitu menstabilkan identitas. Terus setelah stabil identitasnya siswa, maka kita memvalidasi tindakan yang salah. Yang terakhir, menanyakan keyakinan. Setelah menanyakan keyakinannya, baru siswa bisa memperbaiki kesalahannya. Langkah-langkahnya yang pertama, yaitu menstabilkan identitas. Nah, di sini kita dalam menstabilkan identitas, yaitu mengubah keadaan siswa yang melakukan kesalahan dari identitas gagal menjadi identitas yang berhasil. Kalau kita ingin anak menjadi reflektif, mau mengakui dalam dirinya apa yang sudah dilakukan, maka kita harus meyakinkan si anak dengan cara mengatakan kalimat ini Bapak Ibu. Sekarang anak kita berbuat salah, mengganggu temannya sampai temannya menangis. Nah, kita panggil anak tersebut, kita berkata seperti ini kepada siswa tersebut, berbuat salah itu tidak apa-apa. Berbuat salah itu tidak apa-apa ya. Itu. Nah, sehingga siswa yang tadi bertengkar dengan temannya merasa dipanggil, diadili oleh gurunya, maka dia akan stabil identitasnya. Kalau guru sudah berkata seperti ini, berbuat salah itu tidak apa-apa nah. Tidak ada manusia yang sempurna. Pak Guru juga pernah melakukan kesalahan seperti
itu. Atau kita bisa menggunakan ini. Kita bisa menyelesaikan ini. Atau seperti ini Bapak Ibu. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Yang terus oleh pertanyaan yang bisa kita lakukan juga, apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Dan bisa kita juga gunakan, apakah kamu berhak merasa begitu? Kita biasanya memanggil dua-dua, satu yang berbuat salah. Kamu juga pernah melakukan seperti ini? Pernah Pak Hafiz? Kata-kata yang pertama, berbuat salah itu tidak apa-apa. Gitu. Ya. Kalau umpamanya ditambah, nah apakah yang terjadi tidak mau? Seperti ini. Sedikit mendekatkan identitas itu, siswa kita itu emosinya kan sudah stabil, sudah negatif, sudah bergerak apalagi ditambah ke ruangan. Kita stabilkan dulu identitasnya. Kita bukan membenarkan kesalahan siswa, tapi menstabilkan identitasnya untuk bisa melakukan tahap selanjutnya, Pak. Karena ada tahap yang kedua, setelah stabil identitas siswa, maka kita validasi tindakan yang salah. Nah, di sini Pak Hafiz, di sini kita memvalidasi tindakan siswa yang salah, bukan cuma berbuat salah tidak apa-apa, dan kedua misalnya bukan seperti itu. Kita lanjutkan ke pertanyaan kedua, yaitu memvalidasi tindakan yang salah. Kita validasi tindakan siswa tersebut, Bapak Ibu. Nah, apa yang bisa kita pertanyakan kepada siswa? Apa yang bisa kita lakukan kepada siswa? Padahal kamu bisa melakukan lebih buruk dari ini ya. Atau kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kita bertanya lagi kepada murid, kamu pasti punya alasan mengapa kamu bertengkar dengan temannya. Kita menanyakan dulu alasan siswa. Terus kita juga bisa bertanya, kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Nah, kita sadar siswa itu melakukan suatu kesalahan atau bertengkar dengan teman itu melindungi diri Bapak Ibu. Makanya kita harus bertanya dulu apa alasannya, memvalidasi dulu mengapa siswa tersebut melakukan tindakan tersebut. Nah, setelah kita memvalidasi tindakan siswa yang salah tersebut, tahu apa tujuannya melakukan kesalahan itu, mengetahui semua alasannya, maka kita bisa menanyakan keyakinan kelas, menanyakan keyakinan siswa terhadap yang sudah diyakini di kelasnya, yang sudah saya buat tadi di kelas saya. Nah, dari sini kita bisa membuat pertanyaan kepada siswa, apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga kita, bukan anak kita yang melakukan pelanggaran. Apa nilai umum yang kita telah sepakati dan menghormati orang lain, Bu. Terus saya tanya lagi, apakah berkenal dengan teman tadi termasuk keyakinan kelas menghargai dan menghormati orang lain? Nanti kita bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang mengajak siswa untuk berefleksi diri dari segitiga seperti ini, Bapak Ibu. Nah, dan sehingga akhirnya setelah siswa menyadari kesalahannya tidak sesuai dengan keyakinan kelasnya, maka siswa tersebut akan berusaha untuk memperbaiki diri dengan berpatokan lagi pada keyakinan kelas yang sudah dibuat bersama. Nah, ini pembahasan tentang segitiga restitusi, dan saya kemarin mencoba
sudah mencoba mempraktekannya?
menjaga kebersihan anggota badan. Berhasil membuat 12 kesepakatan. Ya, keyakinan kelas kita. Itu yang pertama, datang ke sekolah tepat waktu. Setuju kan tidak dengan kelas kita? Setuju? Ya, tapi semuanya harus meyakini saat pada melaksanakan ini. Ya, sepakat? Yang kedua, mengerjakan piket kelas. Mengerjakan piket kelas. Siap? Yang ketiga, menjaga kebersihan anggota badan. Ini kalian jangan cuma saja nulis keinginannya, tapi setelah dibuat keyakinan kalian tidak melaksanakan. Ya, selama ini kalian kan cuma mematuhi aturan yang dibuat Pak Guru. Ya, tapi sekarang kalian mematuhinya bukan peraturan lagi, tapi menaati keyakinan kelas yang sudah kalian buat sendiri. Menahan yang keempat, menahan diri dari makan dan minum saat kegiatan pembelajaran. Karena nanti dari rumah sebelum berangkat sarapan dulu supaya tidak melakukan kesalahan ini ya. Yang kelima, memakai seragam yang